Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini kita bakal bahas mengenai pengalaman aku saat interview di Tokopedia. Nah, nanti aku juga bakal share mengenai pertanyaan-pertanyaan apa aja yang aku dapetin ketika aku interview HR di Tokopedia. Dan disclaimer dulu ya, ini tuh based on my experience. Jadi bisa aja pertanyaan antara aku dan orang lain itu beda-beda. Nah, ketika kita udah ngelakuin skill test dan kita lolos ke tahap selanjutnya, itu nanti HR akan ngekontak kita by WA ataupun telepon untuk menjelaskan tanggal dan waktu HR interviewnya. Nah, ketika kita udah confirm kalau kita bisa hadir pada tanggal dan jam tersebut, nanti kita bakal dikasih invitation email mengenai jadwal dan juga link Google Meet-nya. Nah, ketika HR interview, waktu itu aku pertama kali bahas mengenai experience when online test. Jadi overall itu online testnya seperti apa, apakah kita bisa mengerjakannya 100% atau tidak, terus bagi kita itu susah atau mudah, terus juga kendala-kendala ketika kita online test itu seperti apa, kayak gitu. Nah, setelah basa-basi itu baru masuk ke self-introduction-nya. Jadi HR meminta kita untuk memperkenalkan diri kita. Nah, waktu itu aku interview di Tokopedia in English ya teman-teman. Tapi ada juga beberapa teman aku yang in Indonesia, jadi sepertinya terserah kita in English or in Indonesia. Nah, yang pertama adalah ketika self-introduction itu waktu itu aku salam and say thank you for giving us the opportunity to HR interview. Lalu setelah say thank you, baru aku menjelaskan mengenai background diri aku sendiri, yaitu nama lengkap dan nama panggilan. Setelah itu aku nge-highlight mengenai pendidikan aku, nama kampus, IPK, dan judul skripsi. It should be judul skripsi. Terus juga share mengenai pengalaman organisasi, ini aku hanya menyebutkan jabatan aja, dan pengalaman internship, itu nama perusahaan dan main responsibility. Jadi aku tidak menyebutkan daily task-nya, lebih ke main responsibility-nya aja. Terus juga achievement, jadi nama lombanya apa dan penyelenggaranya itu dari kampus mana. Dan yang terakhir adalah recent activity. Jadi aktivitas terakhir kita itu akhir-akhir ini itu apa? Apakah kita sedang ngejalanin hobi kita, atau kita sedang les, atau kita akhir-akhir ini sering ikut pelatihan, seperti itu. Jadi kita menjelaskan diri kita dalam beberapa menit untuk pembukaannya. Ini penjelasannya hanya singkat-singkat aja ya teman-teman. Terus setelah itu HR akan lebih fokus mengenai experience kita. Jadi kita diminta untuk more describe about our last experience, seperti periodenya kapan, terus untuk daily task-nya itu seperti apa, dan kita menggunakan software apa aja, dan achievement kita, jadi apa yang kita dapat ketika kita selesai intern itu seperti apa. Terus motivation, jadi setelah bahas mengenai experience, itu HR akan menanyakan motivasi kita. Yang pertama adalah why interested to become one of a nakama. Jadi kenapa kita itu apply di Tokopedia? Apa yang membuat kita itu tertarik apply di Tokopedia? Dan yang kedua adalah why apply this role in this company? Jadi kenapa sih kita apply role ini? Waktu itu aku apply as a data analyst ya teman-teman. Jadi untuk motivasi ini 2 poin penting, yaitu yang pertama adalah apa yang membuat kita tertarik apply di Tokopedia, dan yang kedua adalah apa yang membuat kita tertarik apply sebagai data analyst. Jadi apply sebagai role yang teman-teman apply. Untuk motivation-nya hanya 2 itu secara garis besarnya. Jadi nanti ketika kita menjawab itu nanti HR juga akan memberi tanggapan. Jadi seperti lebih ke discuss ya teman-teman. Waktu itu aku lebih ke discuss aja sih ketika interview. Nah, selanjutnya adalah about our role. Jadi
waktu itu aku apply as a data analyst, jadi HR menanyakan ke aku to explain from our knowledge about data analyst. Jadi apa yang kita tahu mengenai data analyst, terus data analyst itu biasanya ngapain aja, software yang sering dipakai itu apa, seperti itu. Yang kedua adalah what kind of good competency yang seharusnya data analyst itu miliki. Jadi kita memang harus paham banget mengenai role yang kita apply. Jadi kalau teman-teman apply as marketing, teman-teman juga harus tahu apa yang good competency that marketing should have. Terus juga teman-teman harus tahu mengenai marketing itu sendiri apa, dan untuk main jobnya itu seperti apa, kayak gitu. Nah, terus HR akan menanyakan mengenai our competency. What is the skill set that we have that fit in this role? Jadi HR akan bertanya ke kita apa skill set yang kita punyai yang cocok untuk apply data analyst, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah question time. Ada beberapa pertanyaan untuk HR. Yang pertama adalah waktu itu aku sempat nanya mengenai main responsibility. Jadi in general data analyst di Tokopedia itu ngapain aja. Terus yang kedua adalah what teams will often collaborate with us. Jadi kita itu bakal sering collaborate dengan tim mana aja, apakah tim produk atau tim bisnis, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah the recruitment process. Jadi aku mau nanya ke HR mengenai proses rekrutmen di Tokopedia ini seperti apa. Lalu aku juga sempat nanya untuk make sure mengenai working hours di Tokopedia itu dari jam berapa sampai jam berapa. Dan yang terakhir aku bertanya mengenai apakah di Tokopedia itu masih full WFH atau WFO atau optional WFH, WFO, seperti itu. Nah, setelah question time itu udah selesai untuk discuss mengenai HR interviewnya, dan aku say thank you to HR-nya karena dia udah nyempetin waktu untuk interview dengan kita. Dan jangan lupa juga appreciate the HR for the smooth interview. Jadi setelah say thank you dan appreciate for the smooth HR interview, itu HR memberi saran ke aku to prepare the user interview. Jadi sebenarnya rekrutmen di Tokopedia ini menurut aku cepet banget ya teman-teman. Ini aku pukul 9 pagi interview dan sore itu dikabarin kalau lolos ke user interview. Jadi itu tadi pengalaman HR interview aku di Tokopedia ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen tahu cara apply kerja di Tokopedia dan tahapan-tahapannya itu apa aja, teman-teman bisa lihat video aku lainnya. Jadi aku juga upload mengenai tahapan dan cara apply kerja di Tokopedia, seperti itu. Nanti aku bakal bahas terpisah juga mengenai user interview, dan aku juga mungkin bakal bahas tips-tips dan cara ngejawab interview in English gitu teman-teman. Thank you teman-teman udah ngikutin sampai akhir. See you on the next video.